Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Wal qalbul mu'minu yudriku qimatal ihtida'i ba'da dhalal. Hati seorang yang beriman sangat memahami betapa nilai hidayah yang diperoleh dari Allah setelah dia pernah mengalami ketersesatan. Sing bengena kesasar tuluy dipalingi hidayah. Betapa nilai hidayah itu betul-betul dipahami. Qimatu ru'yatil wadihati ba'dal ghabashi. Nilai bisa melihat secara transparan setelah dia menilai tidak jujur, menilai sembarangan. Qimatul istiqamati ala darbi ba'dal hirati. Sangat menghargai betapa nilai konsekuensi dan konsistensi dalam melakukan perjalanan hidup ini setelah dia ba'dal hirati, setelah dia melampaui kebimbangan. Qimatut tuma'ninati lil haqqi ba'dal arjihati. Bisa menilai, bisa menghargai, bisa memahami betapa nilainya kedamaian, tumakninah terhadap suatu kebenaran setelah dia terombang-ambing. Qimatu taharruri minal ubudiyati lil abidi bil ubudiyati lillahi wahdah. Betapa dia memahami betapa nilai harga kemerdekaan dari perbudakan manusia menjadi perbudakan kepada Allah saja. Itu semuanya dipahami. Qimatul ihtimamatir rafi'atil kabirati ba'dal lahwi bil ihtimamatis saghiratil haqirati. Dan juga hati seorang mukmin sangat mengerti betapa besarnya nilai kita mampu memberikan perhatian, memprioritaskan segala nilai-nilai yang tinggi dan yang besar setelah kita pernah hidup hanya bermain-main, hanya dengan memperhatikan persoalan-persoalan yang kecil dan sepele. Ini juga harus dipahami. Kita dulu masih berurusan tentang karet tangan yang buat mainan sampai kita berkelahi. Kita ingat dulu berebut kelungsu. Tahu kelungsu? Bijinya asam tuh, yang dijadikan pertandingan ketangkasan untuk anak-anak. Ketika terjadi kecurangan, kita pun marah naik pitam. Iya kan begitu. Kita dulu masih memperhatikan hal yang sepele, hanya sesuap nasi. Berebut uang hanya 5.000 rupiah sampai kita bertengkar dengan teman. Itu semuanya sudah kita tinggalkan. Kita lebih memperhatikan nilai-nilai yang luhur, perdamaian, kondusivitas, persaudaraan, dan moralitas yang tinggi. Paham begini? Ini semuanya perlu disadari, dan kadang-kadang kita tidak pernah mensyukuri itu semua. Kenapa ya? Karena kita tidak paham bahwa kita sekarang sedang mendapat hidayah. Ya, dulu kita pernah tersesat, kita pernah jahat, pernah kita nggak benar, mendapat hidayah oleh Allah. Itu juga
perlu kita sadari. Dulu kita masih hanya tergantung kepada manusia. Sekarang kita sudah terbebaskan dari ketergantungan kepada siapapun, hanya kepada Allah. Dulu kita dienyak-enyak, diperbudak oleh orang, kita biasa saja tidak. Sekarang kita sudah merdeka dari perbudakan manusia itu. Kita hanya menjadi budaknya Allah saja, Pak. Nah, ini semuanya kan hal-hal yang semacam ini kan tidak pernah terfikirkan oleh kita. Membubahkah? Sira sing mone belum kata nyungsep kini dari batu kawan ireng. Iya kan? Yang dulu kamu hidupnya dalam kegelisahan, dalam kebimbangan, kegalauan, kepanikan, ketakutan, kecemasan, makan apapun tidak enak, tidur dimanapun tidak nyenyak. Sekarang telah mendapatkan kedamaian yang abadi dalam diri kita sendiri. Pernahkah Anda syukur itu semua? Ya, 14 sama. Itu. Wa yudriku annallaha manahu bil imani kulla hadhihi zat. Dan juga hati seorang beriman memahami bahwa Allah telah memberikan anugerah kepadanya dengan keimanan, ya, sebagai bekal ini semuanya. Kita diberikan kemantapan dalam berideologi, dalam menjalankan visi dan misi dalam hidup ini. Wa min sama, lalu kemudian yusfiqu minal audati ila dhalal. Ketika itu dia sudah ada muncul rasa kekhawatiran barangkali kita kembali menjadi tersesat lagi. Setelah kita mendapat hidayah, kita syukuri, kita paham betapa nilainya hidayah, berapa harganya hidayah, tidak bisa dinilai dengan materi sama sekali. Sehingga kita sendiri selalu mewaspadai, ya, jangan sampai kita terulang kembali dalam ketersesatan kita itu. Yang sudah adalah sudah. Yang dulu sering melacur, sekarang sudah tidak melacur lagi. Yang dulu mabok-mabokan, sekarang sudah tidak mabok lagi. Sekarang dulu gemar berjudi, sekarang tidak lagi berjudi. Sekarang sudah hidup tenang dan damai dengan anak istri di rumah, ya, menghirup udara kebebasan, kemerdekaan, kedamaian, kesejahteraan, kesehatan yang luar biasa. Kama yusfiqu sa'iru fi darbil mustaqim al-muniri an ya'uda ila takhabbuti fil mun'arijatil mudlimah. Seperti juga kekhawatiran seorang yang sedang menjalani kehidupan yang lurus ini, yang cemerlang ini, khawatir kalau andaikan dia kembali kepada at-takhabbut, kepada kegalauan, kekacauan fil mun'arajatil mudlimah, dalam tikungan-tikungan kehidupan yang gelap gulita ini. Kama yusfiqu minadzaqi nadawat dalali, seperti juga kekhawatiran orang beriman di dalam hatinya yang dulu pernah merasakan pahitnya nadawat dalali, yang orang yang telah merasakan nikmatnya, lezatnya, ya, kesejukan naungan dari agama yang benar ini, ayyauda ilal hajiril al-qaidhi wasyuwadhi, untuk kembali kepada padang pasir yang panas terik, yang menyengat dan yang membakar. Wahia basyasyatul imani halawatan la yudrikuha illa man dhaqa jafafal ilhad. Dan di dalam kecerahan keimanan, kemanisannya tidak dapat dirasakan, dipahami kecuali orang yang pernah merasakan gersangnya, keringnya keilhadan, keateisan,
wasaqawatahu al-marirati, dan penderitaannya yang sangat pahit itu. Fi tuma'ninatil iman, dalam ketumakninahan iman, halawatan la yudrikuha, ada rasa manis yang tidak bisa dipahami, illa man dhaqa syaqwata syurudi wad dalal, kecuali orang yang pernah mencicipi, merasakan ya syaqwata syurudi wad dalal, kekacauan daripada ketersesatan dan penyimpangan-penyimpangan. Wa min sama yatajul mu'minuna ila rabbihim bidzalika du'ail khashi' rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai, dari situlah maka orang-orang beriman menghadap Tuhannya dengan doa yang khusyuk. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Ini adalah permintaan doa orang beriman yang menyadari betapa pentingnya hidayah, betapa harga hidayah yang dirasakan. Ini kadang-kadang kita sudah menjadi orang Islam, sudah hidayah, tidak pernah menyadari, tidak pernah mensyukurinya. Saya punya bukti. Nyawang Islam dia sembahyang masih beli kiang masih beri. Disunati wis ora atau kawin nganggo syariat Islam. Iya tablikin ki ta syahadat teh lunga kaji wis diparingi hidayah, dipermudah oleh Allah, banyak rezekinya. Tapi begitu sudah keluar zakat kok masih eman aja sih. Iya tabli kata bulan puasa masih meriang be cito kasih reko cungkring. Bangsa kampung maning be makanan bah. Lah, ya justru karena itu, karena kita tidak pernah melakukan apresiasi terhadap kenikmatan rohani yang Allah limpahkan kepada kita. Iya kan? Sengaku be gaya konon. Coba Allah memberikan kemudahan kepada kamu dengan mengutus seorang guru yang tidak pernah minta upah kepada kamu, sampai larut malam tetap melayani kamu dengan mata berjaga dan dengan semangat yang tinggi, siap membimbing kamu. Kadang ngaji sing bakal buka, sering ditekan aja. Nun, dayaku nikuji. Ini kan Pak Sutomo, Bendahara Republika, pernah kesini kan, bendaharawan Republika. Terakhir dia sebagai bendahara di Angkasa Pura II, tentara. Datang ke sini pas waktu itu kita ngaji tentang human relation, kaifa taksibul asdiqa. Dia ikut ngaji malam itu. Lalu dia tanya, ini berapa bayarannya ngaji ilmu seperti ini nih? Saya bilang ya nggak ada bayarannya, mau ngaji sih. Ya Allah Pak Kiai, saya ngaji ilmu yang Pak Kiai sampaikan, sekali pertemuan itu $200. Berang sih udah bayar pirang kita nih. Apa ada yang mensyukurinya, membuji ngerasanya kita bisa nana ya kadang ilmu nebu semua noniku bisa nekun baik ngaji sembengan kandane Gusti Allah pelang sejen kita gak ngerti Gusti Allah singet SD aku paham Gusti Allah ngaji ora ganti-ganti kandane Gusti Allah baik ya aneh semua kono dari kapak aku beli ngaji mana bukan Gusti Allah basi. Ini kan artinya Pak, bahwa ternyata memang yang menyebabkan kita tidak mampu mengevaluasi betapa sayangnya Allah, betapa nikmat Allah yang berlimpah ruah diberikan kepada kita ini. Ternyata memang ya mungkin salah satu karena sempitnya wawasan kita. Ya kan? Mungkin karena kita kurang banyak merenung.
kurang banyak introspeksi, kurang banyak tafakur, tidak pernah menghayati, ya itu yang mubaikin. Ya mungkin juga salah satu karena kita tidak pernah mengalami penderitaan itu. Anda mungkin tidak pernah mengalami kehidupan jahiliyah. Mungkin Anda dulu belum pernah menjadi seorang preman yang tiap hari dikejar-kejar polisi. Ya kan? Yang sehari-hari Anda nyawanya siap dibabat orang sebagai penjahat, sebagai ini, dihidupannya dalam kepanikan dan ketakutan. Sekarang hidup jadi tenang dan damai, napas lega, Anda sebatin kerengap ya mari, kuping batin grebek ya mari, badan pada gatal mari, semua nekang ngelan turu dan gampang turunnya lali enak. Ya mungkin Anda tidak pernah mengalami penderitaan itu. Kayak wong sugih sih belum pernah ngalami melarat. Yang bubaikin gitu. Jadi bulannya bukan sih melarat peding sih rakyat. Sambil ngerti, sambil paham enaknya jadi wong sugih boleh. Ya itu. Makanya saya pernah mengatakan, tapi ya jangan disalahartikan ya. Anda tidak pernah merasakan betapa nikmatnya setelah kita bertobat. Karena mungkin Anda tidak pernah melakukan dosa-dosa besar itu barangkali. Ya kan? Wis pernah mati di mobil sih dong. Turun ya? Wis pernah turun dari jigolo sih dong. Pernah beli dari terampok bukan? Yang hidup di dalam keadaan gelisah dan tidak ada ketenangan. Anda sekarang hidupnya sehat. Tahu nggak siapa yang paling besar menghargai nikmatnya kesehatan di antara kita? Haji Muji yang sangat menghargai nikmatnya kesehatan karena dia pernah mengalami stroke. Begitu dikasih kesehatan Allah bisa melakukan, alhamdulillah, betapa dia menghargainya kesehatan. Siras yang belum pernah stroke membubaikin ke. Ya tabli. Ya semoga-moga pada stroke habis sisa. Sambil bisa menikmati. Selama ini Anda kencing lancar-lancar aja kan? Curmana. Engkau bisa ngalami mampet kenang waktu kan? Nembe ngerasa enak yang nguyu. Selama ini kan tidak pernah, ya Allah, alhamdulillah, nguyu lancar orang, embur. Jadi kadang-kadang sakit juga perlu. Anda pernah merasakan betapa bahagianya punya mata bisa melihat warna-warni hidup di dunia ini? Belum lambe abang, belum pipi jemblem, belum mucung bangir, belum serengenge. Anda belum pernah buta. Ya kan? Kalau seandainya ada orang buta, kalau kamu mau sembahyang sehari 50 rakaat, ku sembuhkan. Gelem ta beli? Gelem. Belum kena wakal beli wakal. Lah makanya, enggak juga sih. Ya kok keterlaluan gue. Ya tapi ada juga yang begitu ada. Walamman najahum ilal bari faminhum muqtasidun wa minhum juga ada. Begitu mereka diguncang di tengah lautan, terhempas kapalnya, mereka menjerit minta tolong setelah selamat ke pantai. Sing nuruti ana, sing dlug-dlug akeh. Ya itu mah ada, tapi yang minimal kan setelah kita mengalami bagaimana kesengsaraan ini, bagaimana ketersesatan kita ini, setelah kita mendapat hidayah, kita merasa bersyukur kepada Allah. Atau jangan-jangan Anda tidak pernah merasa dapat hidayah dari Allah selama ini? Iya kan? Dari lahir, dari perutnya orang kaya, sawahnya ribuan hektar, hidupnya mewah terus. Dia pernah nggak
merasakan mendapat rezeki dari Allah? Ya enggak. Engkau bos dagangnya bangkrut. Pokoknya kebakaran, udah tabrakan, penyakit ubreng, duit entok abeh, mau mangan belangka. Ya, ketika Anda hari itu dikasih rezeki sesuap nasi, Anda berterima kasih luar biasa. Kan begitu persoalannya. Jadi ya daripada kita mengalami sengsara dulu, ya cobalah kita introspeksi sajalah. Belajar menghargai bahwa ini memang luar biasa. Itu aja. Terima kasih ya Allah atas segala nikmatmu itu. Nyungsir sama nikmatku ning duit baik sama. Sajian duit orang paham. Ya patore. Oh, selalu serbok kurang atau strak kan nembe nyengir. Dikasih kesehatan begitu hebatnya tidak pernah disyukuri. Tunggu baik. Baru kita menyadari maknanya kesehatan setelah kita mengalami sakit. Ya. Saya juga sama kok. Nebang rasa dia bokong, saya kena wudun. Selama beliau kena wudun mampu ini gitu bokong. Ternyata bokong tuh baru saya maknai. Ternyata bokong adalah bantal permanen. Di gawa-gawa mendibae, dodok ning di bempuk kabeh gitu. Iya tapi ini. Coba lah menangkap bokongnya apa? Kotak-kotak. Sengaja dikasih Allah kasih kulit ya daging yang tebal di belakang bagian belakang kita ini ya, arane bokong enak orang dodok ning dhewe empuk orang iki ya. Nah kono famane iya seperti itulah kira-kira bahwa memahami. Jadi artinya begini, kita mencoba memahami kenapa orang-orang yang beriman itu berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Karena ada kekhawatiran, ting bating lamun disasarakan maning beriben. Seperti orang setelah mendapat harta, khawatir kalau hartanya habis. Ya kan begitu. Orang yang sakit dikasih sembuh, khawatir barangkali jatuh sakit lagi, kan begitu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan lagi hati kami setelah mendapatkan hidayah dari Engkau. Jadi kita memahami apa yang terbetik dalam hati mereka yang berdoa seperti ini. Wa yunaduna rahmatallah allati adrakathum maratan bil huda ba'da dhalal. Dan mereka menyeru, meminta, mengharapkan rahmat Allah allati adrakathum yang telah diberikan kepada mereka maratan sekali bil hidayah dengan hidayah ba'da dhalal setelah ketersesatan. Wa wahabatuhum hadzal ata alladzi la ya'diluhu ata. Dan mereka dianugerahi oleh Allah dengan suatu pemberian yang tiada tandingannya. La ya'diluhu ata, yang tidak ada tandingannya. Wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itulah mana. Wahum yuhi imanahum ya'rifuna annahum la yaqdiruna ala syai'in illa bifadlillahi wa rahmatihi. Wahum biwahyi imanihim wahum biwahyi imanihim, dan mereka itu dengan sebab pemahaman mereka ya, intuisi mereka terhadap keimanan mereka ya, sadar akan keimanan yang mereka peroleh. Ya'rifuna annahum, mereka mengerti bahwa mereka la yaqdiruna ala syai', tidak bisa apa-apa illa bifadlillahi wa rahmatihi, kecuali dengan anugerah Allah dan dengan rahmat Allah. Itulah
kesadaran yang mereka miliki, bahwa dengan dasar kesadaran keimanan mereka ini, mereka mengerti bahwa ternyata mereka tidak bisa apa-apa. Semua ini terjadi hanyalah karena rahmat Allah, hanya karena anugerah Allah semata-mata. Ini juga perlu dicamkan dalam diri kita bahwa apapun yang kita peroleh jelas di luar kemampuan kita. Bisanya terjadi adalah karena memang dikehendaki Allah demikian. Maka bersyukurlah kepada Allah. Wa annahum la yamlikuna qulubahum fahiya fi yadillah, dan bahkan sampai mereka sendiri menyadari bahwa mereka tidak memiliki hati mereka. Kenapa? Hati mereka ada dalam genggaman Allah. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang bisa membolak-balikan hati ini. Jadi memang kita dapat hidayah sehingga hati kita beriman kepada Allah. Itu pun karena kita sendiri sesungguhnya tidak bisa berbuat banyak terhadap hati kita ini. Karena hati kita Allah juga, hati kita juga pada hakikatnya yang membolak-balikan adalah Allah juga. Yang memberikan hidayah Allah, yang menyesatkan Allah. Sehingga semuanya sangat mungkin diantara kita setelah mendapat hidayah bisa saja kemudian disesatkan lagi, ketika kamu tidak menghormati, tidak menghargai akan hidayah ini. Kita ngepai motor ning sirane beli ngerasa embu baikah langkah kesuwune, langkah penghormatane, sampai akhirnya motornya orang diurusi, ngal dinai terung jaba bae ya hilang akhirnya. Karena ketika saya memberi sesuatu kepada kamu dan kamu tidak memeliharanya, itu sebagai bukti bahwa kamu tidak menghargai pemberian ini, kan begitu? Iya, tabli. Sira takpai anak kita sing ayu, nya ora bine sira tak kawinakan lah semono. Ternyata anak kita ora diopeni, ora dipakani, ora digelang, ora dikalungi, mau mangan dewek. Ya terjukut maning mah ya bisa makan ya wis. Mas mana dingkir. Logtuk sudah mah. Ya kan terjadi seperti itu kan. Akhirnya mantu diusir kan. Mesti pakai rabi, dipakai modal segala macam, boro-boro. Nah, ya ini. ya itu jadi persoalannya. Kita ini kadang-kadang logtuk kurang ajar. Ya kunyuk berani mah. Ya kita kan kunyuk juga sebetulnya. Ya kunyuk apa kan? Tidak tahu diri, tidak tahu menghargai, tidak tahu, ya tidak bisa ya mensyukuri nikmat Allah inilah pada akhirnya. Fayatajihuna ilaihi. Makanya oleh karena itu mereka memohon kepada, menghadap Allah, berdoa ayyamudahum bilauni wan najat, supaya Allah selalu menolong kita dan memberikan keselamatan kepada kita. Mohon keselamatan, mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yad'u, seringkali beliau berdoa. Ini kata Siti Aisyah bahwa Kanjeng Nabi itu seringkali berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang bisa membolak-balikan hati, mantapkanlah hatiku atas agamamu. Jadi minta supaya hati kita dimantapkan, dikokohkan untuk tetap menjalani agama Allah, seperti itu. Sebab
selama ini kita ini kalau berdoa ya puter-puternya ya berrezeki iya tapi lo seperti tenang ning majelis zikir majelis istighasah ning pinggir laut bisbaka wayau mata ya rozak pasur serukin ya rozak ya rozaku ya iya kebaka astagfirullahalazim dia akan begitu Kika lah kasih melu teo pasti ya rozaku budi kambing ya itu juga saya kadang-kadang memperhatikan juga sih iya kan saya memperhatikan hal sekecil-kecil juga saya memperhatikan sebab itu semuanya bagi saya adalah kitabul hayat kitab kehidupan yang gak pernah kering selalu setiap saat saya mendapat inspirasi hal-hal yang baru dalam kehidupannya ini yang banyak tidak pernah tertulis tidak pernah ditulis oleh siapapun dalam kitab apapun ya yang jatuhnya begitu kok betul nggak orang Anda merasakan nggak aku pasti sana bakal ya rojak mundi kami rojak begitu awal astagfirullahaladzim dia akan baik termasuk motor menang bisa rojak jengkel kan ya seperti itu kan padahal pada akhirnya persoalan rezeki ini dalam artian rezeki materi ya. Saya kira ujungnya mah bukan persoalan duit. Bisa saja terjadi kemakmuran terjadi dengan tidak ada uang banyak. Bahkan ada di negara yang sangat makmur, masyarakat sudah tidak pegang uang lagi. Di negara ini seperti di negara di Finlandia itu sudah banking minded. Orang itu hanya pegang kartu, nggak pernah pegang uang. Uang kecil tuh hanya keperluan bayar tol, beli rokok di jalan. Tapi untuk makan, untuk belanja, ke toko segala macam sudah pakai kartu kredit semua. Jadi uang ini tidak beredar. Makanya negara itu tidak pernah pinjam kredit sama negara manapun. Cukup dengan dana dalam negeri. Uang itu berputar karena kalau kita kan enggak. Duit itu banyak kan numpuknya bukan di bank, di bawah kasur. Di gentong, kasur, kantong, kaos kaki, sepatu, lemari, peci. Gitu. Kita mau memegang uang jumlah banyak itu resikonya tinggi ya. Keselamatan uangnya juga terancam, keselamatan diri kamu juga terancam. Iya kan? Rumah kebakaran entok beli duitnya kan. Lamun garong teka mancing dibacok di siraknya. Makanya tidak boleh menyimpan harta di rumah. Maksudnya disimpan di bank aja sih, supaya dari bank itu uang diputar untuk berinvestasi, muter bisnis. Nah kalau uangnya disimpan di rumah, ini alladzina yaknizuna fiddata wadzahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah. Pengertian yunfiquna fi sabilillah itu bukan dibelanjakan beli senjata kanggo ngebomi masjid, bukan itu. Artinya uang itu diputar sehingga sirkulasi uang itu cepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bukan disimpan di rumah. Barang kieu wong Islame nyimpen duit ning bank ya haram, bahkan ning jero omah sor kasur haram beli. Yakin sih bakal digodhog emas disemprotakan ning reni dah makanan itu. Iya kan begitu. Yauma tuhma fi dari jahannam, kan begitu. Terus innal ladzina yaknizuna dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah yauma
tuhma fi nari jahannama fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dzuqu ma kuntum taknizun. Kurang lebih seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Jadi artinya orang yang menimbun emas dan perak itu nanti suatu hari di akhirat emas peraknya digodok, selamulak, dibanjurakan, digigit sirah, kemudian dikucurakan cangkemnya. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Cicipan apa sih yang dulu ya, coba rasakan yang dulu kamu simpan-simpan itu, kamu tumpuk-tumpuk itu. Tapi kalau disimpan di bank kan dipakai orang untuk berbisnis, untuk meningkatkan produktivitas. Iya kan? Jadi pribadi melarang orang menyimpan uang di bank dengan alasan haram, dengan alasan riba. Kalau disimpan di rumah tidak gitu. Ayo, ya coba kita berpikir cerdas lah. Jadi bakal duitnya dirawatin yang umama, karena yaknizuna zahaba wal fiddah. Karena duit kan bukan zahab bukan fiddah. Si pribadi masih lama. Dulu uang itu dibuat dari emas kan gitu, dari perak sebagai alat tukar. Ya tidak mesti yang kamu simpan emas dan perak, uang juga sama. Jadi engkone duitnya di toko kena emas nih Gusti Allah ya. Beli digodong emasnya. Seportakan reni resisan. Paham nih makanya. Ya kan. Ya artinya ya dipaham yang bengen malah durungan aku bang. Zaman bengen nah ya iya dinaruh ning pendil dan dipendem di tengah alas langkah meru. Ora atau ning sore tehel sorlongan terus dipreser maning wis selamat. Masa baru maling juga. Karena apa? Dulu belum ada bank, dulu belum ada berangkas. Itulah awal mula orang isu harta karun tuh peninggalan raja-raja zaman dahulu kala, karena dulu belum tidak disimpan di bank dan tidak diberangkas, diguci, dipendil, dia kan dikubur di mana-mana. Begitu mati belum sempat memberitahukan ahli warisnya, ya hilang. Nah, tulis ketemu nih wong kuli bangunan lagi ngeduk tekian, gacruk anak gulucinya anak mase telung kintal sugerah pun kok. Nah ini orang kadang-kadang hal-hal yang seperti itu menjadi mata pencaharian, akhirnya terjadilah penipuan di sana sini dengan isu mencari harta karun. Namun dia bisa lu harta karun sih ya lu pede maka jangan ngecak-ngecak wong maning sih. Wah sugi lu sebagai akan dewe kan beli. Sampai apa ngecak-ngecak wong. Orang kadang jolok menyan Malikul Bukhur, apel jin harganya 100 juta. Ngapain banyak 100 juta? Ya gue belum nutuk sih nama. Turki ya peragat duitnya. Ntar bulan Januari cair, kok mulu dan cair. Apa sih cair kopok apa yang cair? Beli kapok-kapok kan. Punten gini mah, yang pernah merasa tertipu harta karun ya udahlah nggak usah apa-apa. Macam maning-maning kan bagus. Ya kali rezeki gue masih nak lurunin sedur yang lemah. Karena terus mangka bahaya 10 hektar. Waya nasib sugi mau waya panen regane sekilo 3.000 semangkane. Tuku Mercedes harus ya. 10 hektar mah persen apa sih? Iya, cari data saja. Ya, dami juga bisa digiling, bisa jadi duit. Plastik baru dikumpulin jadi duit, semua bisa jadi duit. Terima tuh harta karun, dulu plastik banyak karena ini di Jakarta karena di Pulau Gebang tah. Ya Pulau Gebang ya, plus dulu plastik itu harta karun. Iya, itu saya kira. Jadi itu semuanya rezeki-rezeki yang bersifat materi yang sebetulnya itu tidak ada artinya apa-apa, malah itu yang menjadi panglima, malah itu yang paling diutamakan, itu yang paling disadari, itu yang paling dirasakan. Hanya sekedar selembar kertas bisa dibelanjakan beli es lilin kan begitu. Pakai hidayah kan beli karton di mataku. Yang merasakan adalah hati kita, itu saja.
Wes, ya memang ya begitulah umumnya. Dua rabi, ayu, putih, melok-melok, tungur bangir, ya lambenya kayak pundung kepentek, rambutnya kemilau. Itu yang kamu syukur, alhamdulillah dua rabi ayu. Tapi bagi mereka yang mendapat istri yang bermoral tinggi, yang sangat setia, yang berbakti, yang betul-betul setia kepada istri, nggak pernah disyukuri, ditampaki baiknya. Ya tapi malah dieksploitir pisan. Kalau ning Arab, kon bujang ning Arab, sedane beli badog beli apa orang kan ki. Sedane turu bae. Iya, balik sing Arab waduh. Iya. Iya enggak? Iya kan? Jadi artinya memang sesuatu yang fisik kelihatan itu yang kita sadari, tapi yang non fisik itu kapan kita menyadarinya adalah dengan renungan kita, dengan membangun rasa kita, introspeksi, melakukan evaluasi apa yang kita sampai selama ini, ya kan begitu ya, seperti itulah kira-kira. Ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah, ma aksara ma tad'u bihadad du'a. Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, maning-maning sampean dongannya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kok donga maning ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kok antem kok sering banget sih berdoa dengan itu. Ya sama sekarang Anda juga boleh bertanya, Bu yakin banget doa mending Rabbana auzi'na. Nah apa sih? Ya saya juga punya alasan kenapa doanya itu. Ya, karena kita memang sulit untuk mensyukuri nikmat Allah. Makanya kita minta supaya hati kita diberi kekokohan. Rabbana wa Tuhan auzi'na, berilah kami kekokohan, kemantapan hati. An askura ni'mataka Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka, kokohkan hatiku supaya aku bisa bersyukur. Sama kan? Intinya mah membeda anu baik. Minta dikemantapkan auzi'ni itu supaya bagus, supaya bisa mensyukuri nikmat Allah itu saja. Lalu yang kedua, wa ana amala salihan, bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah, kesalehan-kesalehan yang diridhoi oleh Allah. Wa na'mala salihan tarda, dia bagian saleh bakal diridho masih berapa? Mungkin beliau orang beramal saleh tapi Allah nggak ridho. Ya sangat banyak amal saleh yang Allah nggak ridho. Kari bagi-bagi duit sih saleh beli, saleh. Apa Allah ridho? Ya tergantung. Bagi duit juga kamu hanya untuk memperbudak orang lain kok. Sambil pengen nurut kabeh, nggak tuh kebiting barangnya mah. Iya kan? Ya seperti itu. Jadi beramal saleh juga yang diridhoi, kalau enggak usah. Masih mending kita tidak beramal apa-apa, yang penting Allah ridho, kan begitu malah. Yang lebih bagus ya kita bisa beramal saleh dan mendapat ridho Allah, itu persoalan. Faqal laisa min qalbin illa wa huwa baina asbi'aini min asabi'ir rahman. Tidak ada satu hati pun di dunia ini kecuali berada di kedua jeriji, di kedua jari yang maha penyayang, Allah yang maha rahman. Artinya tidak ada hati apapun kecuali ada dalam genggaman Allah. Baina isbain itu artinya bisa dibolak-balik. Tidak pernah beli mutrakan pincian kah? Ser gitu kah? Pernah nggak?
Ya seperti begitulah kira-kira, main gasing-gasing pasti bisa dipelintir kapan saja kok. Ini satu ibarat saja, dua jeriji tangan Allah itu maksudnya adalah bukan jeriji seperti ini, tapi artinya kekuasaan Allah maksudnya. Idza syaa an yuqimahu aqamahu wa in syaa an yuzighahu azaghahu. Kalau Allah berkehendak dilempengakan, ya jadi lempeng. Kalau Allah berkehendak gerap dibengkokkan, ya bengkok. Ada dalam kehendak Allah. Kalau dipelintir, ya melintir. Ya, gerapan bengkok, ya bengkok. Allah semuanya yang menentukan. Wa mata istasy'aral qalbul mu'minu waqa'al masyiati ala hadza nahwi lam yakun amamahu illa ayaltasiqa biruknillahi fi hararatin. Dan ketika hati seorang yang beriman bisa merasakan terjadinya kehendak Allah ala hadzal nahwi yang seperti ini, lam yakun amamahu, tiada lain yang terjadi di hadapan dia adalah illa ayal tasyiqa, kecuali ya gandulan, kecuali ngekepi ya, biruknillahi, di tihangnya Allah, fi hararatin, dengan penuh rasa hangat. Kalau orang beriman menyadari betul bahwa hatinya beriman adalah akibat karena kehendak Allah, maka tidak ada lain kecuali dikekepi, dipeluk dengan penuh kehangatan, dikekepi tiangnya Gusti Allah. Iya, artinya bahwa kita akan, maksudnya mah kita akan penuh semangat dengan etos kerja yang tinggi, siap menjalani agama Allah ini. Saya kira seperti itu. Iya. Ya siraman yang kiang bleki yang dikiang akan barang ya mah. Sebenarnya mah bleki yang harus sembahyang siraku. Bleki yang meki. Khusus sembahyang baik siraku. Ya dikiang akan. Iya. Dikiang ya gimana? Ya diseret-seret dengan segala rasa beratnya. Lah kapan Anda tidak lagi merasa keberatan itu? Saya kira sikile waktu nindak ke enteng kah? Iya kan? Yang kira-kira merasakan mukanya disiram air sejuk itu, merasakan kenikmatan. Iya, budal diberseni enak, korong diberseni enak, rai diusap ya dibersihin, rau belak-belak hilang ora, kupingnya diberseni, kopoknya bersih, tangan sikil dibasuh bersih, merasa nggak kenyamanannya. Ya tetapi ketika itu kita kan masih perantang perintah berbaju untuk yang beli yang barangnya. Ya seperti itu. Ya seperti itu kualitas kita ini. Dari mana asalnya? Asalnya ya kesadaran kita sendiri terhadap adanya pemberian itu, tidak menyadari itu sebagai satu hidayah itu. Kemudian juga ini mungkin sangat terjadi, sebabnya adalah karena Anda tidak pernah merasakan mendapat hidayah dari Allah. Karena Anda dari kecil sudah masuk Islam. Ketika sirku bagian sunat di pantung orang pengen ngomong sunat sirku. Iya tak boleh. Sembahyang dijewer ya boleh. Sejak kita kecil sudah digiring, dibimbing orang tua masuk Islam, jadi kita malah justru tidak pernah merasakan bahwa kita menjadi orang Islam adalah karena hidayah Allah. Sebetulnya hidayah kamu ini bukan dari orang tua kamu, dari Allah juga.
Anak beli wong tua yang tidak peduli dengan anaknya. Akhirnya sih di pondoknya balik ya wis dibeli betaja isi. Terus sembayang melas masih ngantuk jiwa. Mong jemong mendok ya wis belum mondok. Kalau mau apa ya wis selesai. Akhirnya campur sembahyang beli bisa, baca Quran beli bisa, agama orang ngerti. Kalau ya agama mboke mati, maca Yasin beli bisa, maca Fatihah ya beli bisa. Ya seperti itu kan. Ini wong tua ya beli eman. Anak beli wong tua yang tidak peduli dengan anaknya ngakit sih. Anak wong tua sing anaknya mau jami beli gelem mondok, ya wis mana ningkir di mana-mana. Wis plus luru mbok sencen. Iya, bakal beli gelem mondok. Ya wis mana ningkir kelas. Balang-balang sih kelambi mana ningkir kelas. Aja dipendung ya buat KDRT kono salaman yang baik. Buangan teh kelambine mana tutup pelawang kelas mana ningkir. Apa lebih nangis ta? Mondok tek ongkos sih, bakal beli los badau dewek. Sampai makan di beli gelem mondok. Yang kejam begitu orang tuh ada nggak? Ada nggak yang kejam begitu? Siapa yang menyuruh kalau bukan Allah? Nyom sirane ngerasane wong tua sing maksa-maksa sirah. Gusti Allah kan nggak barang emang melalui orang tua. Aku ngerti bikin itu kan kadang nggak disadari sih. Ya. Makanya ya sekarang tinggal kita berterima kasih sama orang tua kita yang dulu bener-bener mendidik kita. Nah kalau orang tuanya kendor dulu gimana? Ya belum tentu. Ngelowong tua yang melarang anaknya mondok yakin sih. Ya mondok-mondok apa? Tuh kan kayak gue dicabut pakai aja. Dua anak kita yang kuat, otak masa esok tuh kampung belajar, bebokatan edan. Ya wis lah suka. Mereka tidak mengerti ketika program dengan dipadatkan itu bukan makin bodoh anak itu semakin cerdas. Nggak mungkin anak nggak kuat tuh. Ya tinggal nanti mempola bagaimana cara guru mengajar supaya jangan terlalu serius kan gitu. Jadi ada tahapan-tahapan ya. Pak Joni pun kan bagus pelajar sekolah SD gak bagus mulai jam 10 menunjukkan. Jangan serius. Iya kan? Wis peragat ngitungnya lihat misalnya waktu planning wis kok ngobrol penting saja nggak apa-apa kok. Iya udah santai mulai lagi ya berhitung lagi kan begitu persoalan. Iya ya hanya itu saja persoalannya. Nah saya kira itu yang dimaksudkan bahwa ya muqallibal qulub itu bahwa Allah itu membolak-balikan hati. Wahai zat yang membolak-balikan hati. Hati kita ada di genggaman Allah. Garap di lempengakan ya lempeng, garap di bekokakan ya bekok sakersane Gusti. Bagaimana caranya? Ya terserah Allah caranya. Melalui orang tua, melalui musibah, melalui pertemanan. Mungkin saja orang tua kamu tidak ambisi untuk memesan anaknya, mungkin kiainya yang kalau saya itu ya kiainya ya temenanan, wong tua temenanan bengenku. Alhamdulillah. Ya artinya mondok kayak kita ku minggat karena pengen 30 mah. Jadi papak maneng kiai bisa nusil. Oh maneng. Iya banget maneng ya. Kabur maneng, papak maneng, ayo cerita. Puri kemana papak maneng. Iya. Sampai ngaji ya, beli ngaji ya bagian, turun bagian semua santri laporan pagi. Wis bagian aja ngurusin sakur, pasti yang penting asal betah. Dari kisah sini mungkin, ya bu jadi ngomongin siapa? Tukang usul orang ini. Ya seperti benar, urusannya apa udah. Tuntut. Ya seperti itulah hidayah saya. Dari Allah itu melalui kiai saya, melalui orang tua saya dan sebagainya.
Jadi artinya mungkin kalau tanpa intervensi Kiai mungkin orang tua bisa kewalahan juga kan gitu. Jadi ya bagaimana caranya Allah memberikan hidayah? Coba Anda harus mengerti dengan cara yang berbeda-beda. Ana maning wong oli hidayah gara-gara nonton wayang, oli beli kini. Ya terserah Gusti Allah. Bareng roh kena ceritanya Sami Haji, kereta kencananya jadi anjlok ke bumi, ya kan? Hanya karena dia ditanya apa betul Aswatama mati, dibilang iya, padahal Aswatama gajah, ya kan begitu? Masya Allah, bobat sepisan baik kayak kereta kencana bisa anjlok di bumi. Baru sadar orang itu perlu harus jujur hidupnya. Dudu sing mubalek, dudu sing kiai, sing cerita wayang. Ya kan? Ya harus seperti itu. Bagaimana Allah memberikan hidayah? Ya terserah Allah, diubeng-ubeng priben carane, ujung-ujungnya sira oleh hidayah. Yang seperti itu. Ya, tetapi harus kita sadari semuanya itu. Wa an yatathabbasa bihimahu fi israr. Jadi dia kokoh ya untuk merawatnya dengan penuh semangat. Wa an yataji ilaihi yunashiduhu rahmatahu wa fadlahu, dan hendaknya menghadap kepada Allah selalu memohon rahmatnya dan fadlnya. Listibqa'il kanzi alladzi wahabahu, supaya diabadikan harta karun yang sangat mahal itu, alladzi wahabahu, yang telah diberikan oleh Allah. Harta kekayaan yang sangat mahal itu berupa hidayah tadi itu, supaya dirawat, dilestarikan di dalam hati kita, jangan sampai ada yang ngerampok persoalan itu. Wal ata alladzi aula, dan anugerah yang Allah berikan kepada kita supaya jangan sampai habis lagi, jangan sampai hilang lagi. Saya kira itu inti doa dari mereka orang-orang yang beriman, yang berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.